Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar nama Corolla? Sedan, hatchback, atau wagon? Kini Toyota tidak hanya menghadirkan Corolla dalam 3 bentuk itu tadi, tapi Toyota Astra Motor baru saja meluncurkan Corolla versi crossover, Corolla Cross. Nah, sebelum kita coba, kita bahas dulu dari segi eksteriornya. Dari depan sih, Corolla Cross ini cukup gagah ya. Di depan di sini ada logo Toyota khas hybrid dengan sentuhan warna birunya. Kemudian grillnya ini cukup unik dengan honeycomb grill. Di bagian bawahnya juga kokoh, mengesankan bahwa mobil ini sebagai mobil SUV. Kemudian di bagian lampu, ini lampunya juga modern banget. Sudah LED dan ada garis birunya juga. Ini mengesankan juga mobil ini ramah lingkungan. Bergerak ke samping, Toyota Corolla Cross ini sudah menggunakan pelek 18 inci. Dia peleknya dibalut dengan ban Michelin dengan ukuran 225/50 ring 18. Di atasnya sini sudah ada over fender kokoh juga, mengesankan mobil ini sebagai crossover. Kemudian juga di bawahnya sini ada side skirt. Di bagian atas dia sudah punya roof rail juga khas SUV. Kemudian ke belakang. Nah, di belakang juga ada identitas mobil hybrid. Selain tulisan hybrid, di sini juga ada logo Toyota warna biru. Di bawahnya Corolla Cross. Lampu belakangnya juga cukup modern ya. Dia sudah LED, tipis, modern. Dan yang paling penting juga, Corolla Cross sudah mendukung fungsionalitas dari mobilnya. Sini bagasinya bisa dibuka tutup secara elektrik. Ketika Anda membawa barang bawaan banyak nih, Anda tinggal mengayunkan kaki untuk membuka bagasinya. Nah, bisa dilihat bagasinya cukup luas. Atau kalau Anda kurang ruangan bagasi, Anda juga bisa melipat bangku baris kedua. Karena ini juga keras, bisa untuk menyimpan barang-barang. Bahkan sepeda lipat pun bisa masuk di sini. Setelah bahas eksteriornya, kali ini kita mau bahas bagian interior Corolla Cross. Nah, di Tikers, Corolla Cross ini sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi nggak perlu mencet-mencet remote atau pakai kunci. Kita tinggal masukkan tangan di sini, sudah terbuka. Ya, Tikers, inilah dia interior dari Corolla Cross. Kita bisa mengatur joknya secara elektrik. Di sini ada tombol-tombolnya. Bisa recline, bisa maju mundur. Kemudian setirnya juga bisa maju mundur, naik turun. Tinggal cari posisi yang sesuai. Kemudian untuk menyalakan, pakai tombol power. Nah, karena ini mobil hybrid, ini nggak ada suaranya. Jadi sebenarnya udah nyala, tinggal jalan aja sebenarnya. Tapi karena hybrid nggak ada suaranya, jadi ya di sini ada tulisan ready untuk jalan. Kemudian di bagian head unit, ketika dinyalakan, dia ada peringatan bahwa tanggal ini ganjil atau genap. Jadi bisa mengingatkan kita untuk menghindari misalnya menuju kantor, mencari jalan alternatif lain untuk menghindari ganjil genap di Jakarta. Oh ya, Tikers, di bagian belakang juga ada penunjang kenyamanan untuk penumpang di bagian belakang. Sudah ada port USB untuk ngecas gadget, dan ada AC juga, kisi-kisi AC untuk penumpang biar lebih nyaman. Di bagian belakang juga sudah ada armrest dengan cup holdernya. Nah, eksterior sudah, interior sudah. Saatnya kita coba performa dari Corolla Cross ini. Ya, Corolla Cross ini memiliki beberapa mode berkendara. Nah, sekarang saya sedang pakai Eco. Dia lebih mengutamakan
efisiensi bahan bakar. Jadi dia menggabungkan tenaga dari baterai biar mesinnya nggak terlalu ekstra kerja keras. Nah di sini ini ada gambar, jadi sistem hybridnya itu bekerja seperti apa. Misalnya mesin bakarnya ini memberikan tenaga ke roda dan memberikan tenaga ke baterai, dia ada tanda panah warna merah. Kemudian ketika ngerem, sistem regenerative brakingnya itu mengisi baterai. Jadi ada tanda panah di sini dari ban depan, dari putaran ban depan mengisi energi ke baterai. Selanjutnya ada mode power. Nah, ini kayaknya lebih asik kalau kita coba di tol Jakarta Cikampek kali ya. Yuk kita coba aja. Nah kita udah mau masuk tol Jakarta Cikampek. Khusus di Corolla Cross di Indonesia dia ada fitur yang unik nih. Dia punya sistem NFC, jadi sebelum masuk tol kita nggak perlu ragu untuk mengecek berapa sih sisa saldo e-money kita. Caranya gini, di sini ada e-money, tinggal tempelkan kartu kita di sini. Tampang jelas deh. Jadi nggak perlu minjem e-money mobil belakang deh. Nah karena ini di tol dengan traffic yang agak lancar, gimana kalau kita coba power mode? Jadi kalau power mode ini dari grafis yang ada di MID ini, dia menggabungkan dorongan tenaga dari motor listrik di belakang dan mesin bakarnya di depan. Jadi tenaganya ngisi banget. Ini joknya agak sporty ya. Di sini ada kayak sandaran di punggung. Jadi kita merasa kayak dipeluk gitu. Ini nyaman sih buat nyetir, apalagi buat jarak jauh. Apalagi ditambah dengan armrest di kiri kanan. Nah, masih dari sisi kenyamanan, Corolla Cross juga punya sistem AC dual zone. Jadi untuk mengatur suhu antara pengemudi sama penumpang itu bisa dibedakan suhunya. Misal pengemudi mau lebih dingin di 18 derajat, sementara penumpang mau yang lebih hangat di 25 derajat misalnya, itu bisa diatur. Corolla Cross ditenagai dengan mesin 2ZR FXE dengan kapasitas 1800 cc. Mesin itu nggak cuma sendiri, dia ditemani dengan motor listrik. Ketika itu berdua digabungkan tuh, tenaganya memang besar sih. Terus torsinya itu, karena ini dibantu dengan motor listrik ya, torsinya itu dapat banget untuk akselerasi kecepatan tinggi nih. Nggak butuh waktu lama buat mendapat kecepatan tinggi. Mantap. Apalagi ketika kita memakai mode power. Nah, karena kita sedang jalan di jalan tol, kita bisa memanfaatkan ini nih, fitur cruise control. Jadi tinggal set kecepatan misalnya di 60 km per jam ya. Kita nggak perlu lagi untuk melakukan menginjak pedal gas, jadi tinggal secara otomatis dia akan memaintain di kecepatan 60 km per jam sesuai dengan yang di set di tombol sebelah kanan ini. Nah, Dikers, dengan beberapa keunggulan yang saya sebutkan tadi, Corolla Cross ini memang worth to buy. Apalagi dengan harga nggak sampai 500 juta, Anda sudah mendapatkan mobil hybrid yang tentunya lebih ramah lingkungan dan irit BBM. Tapi memang Toyota Astra Motor nggak menghadirkan salah satu fitur tercanggihnya pada Corolla Cross seperti di Thailand, yaitu Toyota Safety Sense. Ya memang kalau misalnya dihadirkan dengan Toyota Safety Sense, harganya memang cukup mahal sih. Nah, Detikers, Corolla Cross ini bakal jadi wishlist kamu nggak?